Kalian pernah lihat ini, atau ini? Pasti kalian sering lihat kan keterangan yang kayak gini. Tapi kalian tahu nggak sih ini tuh apaan? Sebelum kita menonton sebuah film, baik itu di bioskop, streaming service, ataupun di televisi, ataupun acara televisi, kita akan melihat keterangan seperti ini. Nah, nama keterangan tersebut adalah rating usia. Pembatas usia, atau yang biasa kita kenal sebagai rating usia, adalah suatu klasifikasi mengenai isi secara keseluruhan dalam tayangan yang akan ditonton oleh penonton. Jadi, maksudnya tuh apa sih? Maksudnya, rating usia berfungsi sebagai warning atau peringatan mengenai isi konten dalam suatu acara ataupun suatu film. Jadi sebelum kita menonton suatu tayangan, dengan rating usia, kita bisa mengetahui tayangan tersebut untuk usia berapa nih. Jadi kita bisa tahu dulu nih isi dari tayangan yang akan kita tonton, apakah sesuai apa enggak gitu sama kita. Nah, rating usia ini biasanya akan tampil atau diputar sebelum film dimulai di dalam bioskop. Untuk acara televisi, rating usia akan tampil di pinggir layar. Nah, suka ada teks-teks di sebelah kanan atau di kiri layar. Nah, itu merupakan rating usia. Nah, pada streaming service seperti Netflix, rating usia ini terpampang jelas sebelum kita memutar film dan bahkan terlihat indikator apa saja yang membuat film tersebut dikhususkan untuk usia tersebut. Nah, jadi ini lebih detail lagi nih yang ada di streaming service. Kayaknya rating usia ketat juga ya. Emang ada nggak sih lembaga yang ngatur nih rating usia atau cuma tempelan doang? Nah, kabar baiknya rating usia ini ada organisasinya loh yang mengaturnya. Kita punya Lembaga Sensor Film Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Terus peran mereka ini apa dalam menetapkan rating usia? Mari kita bahas. Yang pertama kita punya LSF atau Lembaga Sensor Film. Nah, lembaga ini memiliki peran penting terutama dalam meregulasi film yang akan ditayangkan, dan peran-perannya adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dalam peredaran dan penayangan film. Yang kedua, memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam perfilman. Yang ketiga, menganalisa film untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas pensensoran. Nah, ini nih untuk film ya. Dan kita punya juga di televisi. Untuk televisi kita punya KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, peran KPI diantaranya adalah menetapkan standar program siar, menyusun pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman penyiaran. Lalu ada melakukan koordinasi atau kerjasama antara pemerintah, lembaga, penyiar, dan masyarakat. Wah, terus kita kalau nonton film gimana dong kalau banyak regulasinya kayak gini? Tenang aja, rating usia memiliki banyak jenis-jenisnya dan pilih film yang sesuai dengan usia kalian. Nah, jenis-jenis rating usia ada SU atau semua umur. Di rating ini, film memiliki beberapa syarat yang bisa ditonton pada semua usia. Film dengan rating ini tak mengandung adegan kekerasan, tidak sopan, perilaku berbahasa, dan hal-hal negatif lainnya. Pokoknya safe for everyone. Nah, selanjutnya ada usia 13 tahun ke atas. Film dengan rating usia 13 tahun ke atas mengandung nilai pendidikan budi pekerti, kreativitas, dan menimbulkan atau menumbuhkan rasa ingin tahu yang positif. Selain itu, film dengan rating usia 13 tahun ke atas berisi adegan yang sesuai dengan penonton antara usia peralihan anak ke remaja. Nah, selanjutnya ada rating untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, kita udah masuk ranah dewasa nih. Pada rating usia ini, film biasanya akan memuat adegan yang sesuai dengan penonton usia 17 tahun ke atas, seperti unsur seksualitas dan kekerasan yang disajikan secara proporsional, namun masih terkesan masih wajar, masih belum brutal amat di rating usia segini. Yang terakhir, kita punya rating usia 21 ke atas. Dan ini rating usia paling tinggi di antara rating usia lainnya. Film pada rating ini akan memiliki adegan vulgar dan kekerasan yang cukup intens. Dan tidak semua orang akan menikmati film dengan rating usia 21 tahun ke atas. Jadi hati-hati, jangan sampai salah nonton. Wah, kok ada banyak jenisnya ya? Emang kalau kita salah nonton bahaya atau enggak sih? Sayangnya, jawaban dari pertanyaan tadi itu adalah bahaya banget. Bahaya banget. Jika anak-anak ya, terutama anak-anak nih, menonton film yang tidak sesuai dengan usianya, maka akan dikhawatirkan akan memilih pengaruh seperti yang pertama ada meniru adegan negatif yang mereka tonton.
karena mereka masih punya rasa yang tayang tinggi serta masih belum bisa membedakan mana yang baik dan juga yang buruk. Yang kedua adalah meniru gaya hidup yang mewah yang dibawakan oleh film yang mereka tonton. Kemudian anak-anak dan remaja nih ya akan cenderung lebih cepat dewasa dan sudah mengenal seperti seksual, kekerasan dan hal-hal dewasa lainnya. Dan masih banyak lagi selain efek-efek yang tadi dijelaskan. So hati-hati guys, karena bisa mempengaruhi psikologi kita sendiri jika kita menonton film dengan usia yang tidak sesuai dengan usia kita. Terus ada sanksinya nggak sih buat pelanggar yang enggak nonton film sesuai dengan usia mereka? Sayangnya lagi tidak ada atau tidak ada. Jadi tidak ada sanksi yang jelas atau tertulis mengenai media atau orang yang melanggar aturan rating usia. KPI atau LSF tidak berwenang untuk memberikan sanksi bagi pengusaha bioskop yang membiarkan anak-anaknya atau anak di bawah umur untuk menonton film dengan rating dewasa. Wah, terus kita harus gimana dong kalau misalnya nggak ada sanksi atau kewenangannya? Tenang, semua masalah pasti ada solusinya. Kita bisa memberikan sosialisasi baik dilakukan secara komunitas, individual, ataupun langsung dari lembaga yang menerangkan pentingnya menonton film sesuai dengan usia penonton. Selain itu, kesadaran diri sendiri kita juga penting untuk memilih tayangan yang akan kita tonton. Karena tontonan itu berdasarkan pilihan kita sendiri dan bukan dari orang lain. Ya, kecuali sih tiketnya dibayarin, nah itu bingung tuh. Nah, teman-teman, gimana nih? Sampai sini sudah paham belum tentang pentingnya rating usia pada film dan juga TV? Dan semoga kita bisa lebih bijak dalam memilih tontonan kita sendiri, entah itu buat kita ataupun buat orang lain. So, see you next time. Thank you.